warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Syahbudi dari Universitas Negeri Surabaya, Fakultas Teknik, jurusan Teknik Informatika, program studi S1 Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai algoritma penjadwalan short job force atau disingkat dengan SJF oleh saya Ahmad Syahbudi dengan NIM 2005121408. Sebelum masuk kepada pengertian SJF, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu sistem operasi dan algoritma. Sistem operasi sendiri merupakan sebuah penghubung antara pengguna dan perangkat keras komputer. Sebelum adanya sistem operasi, orang hanya menggunakan komputer dengan menggunakan sinyal analog dan sinyal digital. Seiring dengan berkembangnya teknologi, saat ini ada berbagai sistem informasi dengan keunggulan masing-masing. Dalam ilmu komputer, sistem operasi atau dalam bahasa Inggris operating system atau OS adalah perangkat lunak sistem yang bertugas melakukan kontrol dan manajemen terhadap perangkat keras seperti program-program pengolah kata, desain animasi, database, dan browser web. Secara umum, sistem operasi adalah software lapisan pertama yang diletakkan pada memori komputer pada saat komputer dinyalakan. SO akan melakukan layanan inti umum untuk semua software aplikasi itu, seperti akses ke disk, manajemen memori, schedule test, dan antarmuka user. Selanjutnya, setelah mengetahui apa itu sistem operasi, saya akan menjelaskan apa itu algoritma. Mari disimak penjelasannya. Algoritma adalah urutan langkah logis yang digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah. Singkatnya, sebuah masalah harus diselesaikan dengan beberapa langkah yang logis. Dalam kehidupan sehari-hari, contoh algoritma bisa digambarkan dengan berbagai macam hal. Salah satu contohnya adalah aktivitas memasak air. Algoritmanya tentu saja berhubungan dengan aktivitas dalam memasak air. Misalnya saja yaitu siapkan panci yang sesuai. Masukkan air ke dalam panci tersebut, tutup panci, letakkan panci pada kompor, hidupkan kompor, dan nyalakan api sedang. Apabila air mendidih, matikan kompor, angkat panci dari kompor. Deretan langkah tersebut merupakan algoritma dari aktivitas memasak air. Nah, karena urutan yang jelas, langkah di atas dianggap proses yang logis. Sementara itu, di dalam ilmu komputer dan matematika, algoritma didefinisikan sebagai prosedur dari berbagai macam langkah penghitungan, penalaran secara otomatis, sampai pemrosesan data. Algoritma juga diartikan sebagai metode yang diekspresikan lewat rangkaian dan instruksi yang dijabarkan untuk menghitung. Secara garis besar, algoritma dimulai dengan input dan kondisi awal, deskripsi, eksekusi, dan menghasilkan output. Secara algoritma, saya akan menjelaskan sejarahnya, yakni ditinjau dari sisi sejarahnya. Algoritma sendiri memiliki asal-usul yang sedikit rumit. Algoritma berasal dari kata algoris, yang berarti langkah menghitung dengan memanfaatkan angka Arab. Sementara itu, orang bisa dikatakan algoris apabila melakukan penghitungan dengan angka Arab. Bagaimana dengan pendapat ahli lainnya? Nah, secara membuktikan, kebanyakan ahli mencoba menemukan asal kata yang tepat, namun hasilnya kurang memuaskan. Hingga pada akhirnya ahli secara matematika menemukan asal kata algoritma. Ahli secara tersebut menjelaskan asal kata algoritma yaitu berasal dari nama penulis buku Arab. Nama penulis buku Arab yang dimaksud adalah Abu Ja'far Muhammad Ibnu Musa al-Khwarizmi. Kemudian al-Khwarizmi dibaca oleh orang barat pada kali itu menjadi algoritma. Buku yang ditulis oleh al-Khwarizmi yang kemudian menjadi referensi dalam algoritma orang barat yaitu Al-Jabar wal Muqabalah. Bila diterjemahkan, buku tersebut merupakan buku tentang pengurangan dan pemugaran. Konon, dari judul buku tokoh ternama tersebut, masyarakat modern mengenal istilah Al-Jabar. Nah, lantas bagaimana kata algoritma berubah menjadi algoritma dan menjadi algoritma pada kala itu? Perubahan tersebut terjadi seiring adanya kekeliruan pada aritmatik. Dengan kata lain, akhir kemudian berubah menjadi THM.
Karena dahulu perhitungan dengan angka Arab adalah hal biasa, maka secara perlahan kata algoritma secara umum digunakan untuk metode perhitungan atau komputasi. Sementara itu, dalam bahasa Indonesia, kata algoritma mengalami penyerapan kata yang kemudian berubah menjadi algoritma. Seperti yang sudah disebutkan di awal, algoritma dikatakan sebagai urutan langkah logis dalam penyelesaian masalah. Bahkan kata logis disebut sebagai kata kunci dari algoritma itu sendiri. Nah, dalam algoritma terdapat beberapa pertimbangan. Pertimbangan tersebut mempengaruhi output yang dihasilkan. Baik teman-teman, dari paparan sejarah pengertian algoritma di atas sudah mengerti kan? Mari kita lanjut kepada algoritma penjadwalan Short Job Force. Nah, di sini penjadwalan proses merupakan kumpulan kebijaksanaan dan mekanisme di sistem operasi yang berkaitan dengan urutan kerja yang dilakukan sistem komputer. Apa saja tugas untuk penjadwalan? Yang pertama yaitu memutuskan proses yang harus berjalan dan untuk memutuskan kapan dan selama berapa lama proses itu berjalan. Jadi dapat memahami intinya kan? Seperti itu tugas dari penjadwalan. Selanjutnya ada kriteria untuk mengukur dan optimasi kinerja penjadwalan. Yang pertama, adil atau fairness. Kemudian efisiensi atau efficiency. Kemudian waktu tanggap atau response time, sistem interaktif, sistem waktu nyata. Kemudian turnaround time, dan yang terakhir throughput. Itu tadi kriteria untuk mengukur dan optimasi kinerja penjadwalan. Untuk selanjutnya yakni Short Job Force Schedule. Salah satu jenis algoritma penjadwalan yakni algoritma penjadwalan Short Job Force. Pada algoritma ini di setiap proses yang ada di ready queue akan dieksekusi berdasarkan burst time terkecil. Hal ini mengakibatkan waiting time yang pendek untuk setiap proses, dan karena hal tersebut maka waiting time rata-ratanya juga pendek. Sehingga dapat dikatakan bahwa algoritma ini adalah algoritma yang optimal. Algoritma ini dapat berupa primitive dan non-primitive. Nah, jika primitive yakni ketika terdapat proses datang dengan burst time yang lebih kecil daripada yang sedang dieksekusi, maka proses tersebut akan menggantikan proses yang sedang dieksekusi. Semisal terdapat burst time yang 6, kemudian datang burst time 3. Nah, yang akan dieksekusi duluan yakni yang burst time 3 karena lebih sedikit burst time-nya. Pada non-preemptive, proses yang sedang berlangsung tidak dapat digantikan dan harus menunggu sampai burst selesai. Nah, itu non-preemptive. Kemudian langkah-langkah menghitung algoritma Short Job Force. Nah, berikut tabel langkah-langkahnya dalam menghitung SSJF. Dalam waiting time, yakni waktu pada saat job menunggu untuk dieksekusi. Kemudian turnaround time, waktu yang diperlukan job sejak tiba sampai selesai dikerjakan oleh CPU. Dan average waiting time, rata-rata waktu proses menunggu. Nah, berikut datanya. Yang pertama, menunggu 0 detik. Yang kedua, menunggu selama 5 detik. Yang ketiga, menunggu hingga 10 detik, dan seterusnya hingga menunggu sampai 35 detik. Apa kelebihan dan kekurangannya? Nah, ini dia kelebihan dan kekurangannya teman-teman. Kelebihannya yang pertama yakni memberikan minimum waiting time untuk kumpulan proses yang mengantri. Yang kedua, penjadwalan SJF mempunyai efisiensi tinggi dan turnaround time rendah. Kekurangannya apa? Yang pertama yaitu tidak bisa memprediksi burst time proses yang akan dieksekusi selanjutnya. Kemudian proses yang mempunyai burst time lebih banyak akan mempunyai waiting time yang lebih besar karena yang dieksekusi terlebih dahulu. Karena yang dieksekusi terlebih dahulu adalah yang mempunyai burst time lebih sedikit. Selanjutnya algoritma primitive.
Penjadwalan primitif mempunyai arti kemampuan sistem operasi untuk memberhentikan sementara proses yang sedang berjalan untuk memberi ruang kepada proses yang prioritasnya lebih tinggi. Jika ada proses yang sedang dieksekusi oleh CPU dan terdapat proses di ready queue dengan burst time yang lebih kecil daripada proses yang sedang dieksekusi tersebut, maka proses yang sedang dieksekusi oleh CPU akan digantikan oleh proses yang berada di ready queue tersebut. Primitive SJF sering disebut juga short remaining time first schedule. Nah, ini dia algoritma primitive. Bisa dilihat berikut tabel solusinya. Ada proses 1 dan proses 2. Proses 1 arrival time-nya 0. Proses 2 proses 1 burst time-nya itu 10 detik. Kemudian waktu mulainya 0 detik dan waktu selesainya 12 detik. Waiting time-nya 2 detik dan turnaround-nya 12. Nah, di sini kita bisa lihat, kita bandingkan dengan proses yang kedua. Arrival time-nya 2 detik. Burst time-nya 2 detik. Kemudian waktu mulainya 0 detik dikarenakan burst time proses 2 lebih kecil daripada burst time proses pertama. Jadi burst time proses 2 dieksekusi terlebih dahulu daripada proses yang pertama. Nah, waktu selesai proses kedua yaitu 4 detik dan waiting time-nya 0 detik karena duluan. Kemudian untuk turnaround-nya 0 detik. Nah, totalnya waiting time-nya 2 detik, kemudian total turnaround-nya 12 detik dan average-nya 1 dan average turnaround-nya 6. Mungkin seperti itu. Mari kita lanjut ke algoritma non-preemptive. Penjadwalan non-preemptive ialah salah satu jenis penjadwalan di mana sistem operasi tidak pernah melakukan context switch dari proses yang sedang berjalan ke proses yang lain. Dengan kata lain, proses yang berjalan tidak bisa di-interrupt. Nah, CPU tidak memperbolehkan proses yang ada di ready queue untuk menggeser proses yang sedang dieksekusi oleh CPU, meskipun proses yang baru tersebut mempunyai burst time yang lebih kecil. Nah, itu dia non-preemptive. Kebalikannya dari preemptive. Berikut algoritma tabel dari non-preemptive. Mungkin bisa dipahami dari sini. Kemudian untuk kesimpulannya, yakni penjadwalan short job first mengasumsikan waktu jalan proses sampai selesai diketahui sebelumnya. Mekanismenya adalah menjadwalkan proses dengan waktu jalan terpendek lebih dulu sampai selesai, sehingga memberikan efisiensi yang tinggi dan turnaround time rendah, dan penjadwalannya tak berprioritas. Jadi penjadwalan tersebut tidak memiliki prioritas. Adil, bisa dikatakan adil dalam hal tersebut. Nah, SJF atau short job first memiliki dua sifat. Sifat apa saja? Yakni preemptive yang sudah saya jelaskan tadi dan non-preemptive yang saya jelaskan setelah preemptive tadi. Mungkin bisa diulang slide sebelumnya jika masih belum paham mengenai preemptive dan non-preemptive, karena terdapat perbedaan tersendiri antara preemptive dan non-preemptive. Kemudian short job first preemptive adalah kemampuan sistem operasi untuk memberhentikan sementara proses yang sedang berjalan untuk memberi ruang kepada proses yang prioritasnya lebih tinggi. Nah, itu tadi first preemptive memiliki prioritas tersendiri. Kemudian short job first non-preemptive adalah salah satu jenis penjadwalan di mana sistem operasi tidak pernah melakukan context switch dari proses yang sedang berjalan ke proses yang lain. Nah, dengan kata lain, proses yang sedang berjalan tidak bisa diinterrupt. Jadi, hal ini dapat dikatakan bahwa non-preemptive ini lebih adil daripada preemptive, dikarenakan non-preemptive ini tidak pilih-pilih seperti itu. Mungkin itu saja. Apabila terdapat kekurangan, saya mohon maaf sebesar-besarnya karena kelebihan hanya milik Allah semata.
Sekian yang dapat saya sampaikan. Mungkin apabila ada pertanyaan bisa bertanya di kolom komentar, dan juga jangan lupa like, subscribe, and share sebanyak-banyaknya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.